Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Yuk. Bab 1316 sampai bab 1320. Pada saat ini, He Yuanjiang menghela nafas pelan, dan berkata dengan penuh emosi, kisah sukses ibumu saat itu tidak akan ada habisnya dalam beberapa saat. Jika kamu memiliki kesempatan untuk pergi ke Silicon Valley, temukan saja bos dari salah satu perusahaan besar terkemuka di dunia, kelompok dan beritahu dia nama ibumu adalah An Chengqi. Mereka akan memperlakukanmu sebagai tamu kehormatan dan menghiburmu dengan standar etiket tertinggi. Ye Chen tidak bisa menahan nafas. Jika aku tidak bertemu denganmu, aku tidak akan tahu tentang ibuku. He Yuanjiang memandang melihatnya. Dia tersenyum sedikit dan berkata, visi besar dan perencanaan jangka panjang ibumu berada di luar jangkauan kita semua. Saat itu, kita bahkan tidak dapat memahami operasi investasi ibumu. Banyak perusahaan tempat dia berinvestasi. Menurut pendapat kami, tidak ada prospek pengembangan. Misalnya, Apple, ketika ibumu berinvestasi di dalamnya, kami semua merasa bahwa perusahaan ini tidak punya masa depan. Pada saat itu, tidak ada iPhone, dan bahkan iPod, sebuah dilema bisnis yang besar. Saat itu, ibumu telah kembali ke China bersama ayahmu dan melahirkanmu, dan Jobs baru saja kembali untuk mengambil bertanggung jawab atas Apple. Semua orang mengira Apple tidak mungkin berbalik. Tetapi ibumu tahu bahwa Jobs akan mengumpulkan uang. Berita itu menyebar ribuan mil jauhnya, dan setelah hanya mengobrol dengan Jobs selama satu sore, saya memutuskan untuk berinvestasi uang dalam dirinya. Pandangan ke depan seperti ini, melampaui 99,9% orang biasa. Menaruhnya di mal, itu adalah master absolut, ahli strategi, berbicara. Tentang ini, He Yuanjiang tersenyum sedikit dan melanjutkan, bahkan keluarga Rothschild, yang telah berkuasa selama 200 tahun, kagum pada ibumu. Kamu tidak tahu betapa berharapnya keluarga Rothschild saat itu, bisa menikah dengan keluarga An. Ye Chen sedikit mengangguk. Dia akhirnya mengerti kenapa ayahnya Ye Changning mampu melawan keluarga Rothschild bola-balik. Faktanya, kekuatan keluarga Ye sebenarnya tidak cukup di hadapan keluarga Rothschild. Seperti yang dikatakan He Yuanjiang, properti yang diciptakan oleh kerja keras keluarga Ye selama bertahun-tahun mungkin tidak sebaik pendapatan Rothschild dari investasi santai di beberapa perusahaan. Dalam keadaan seperti itu, sang ayah masih bisa menahan tekanan dari keluarga Rothschild, dan bantuan serta aura sang ibu, bahkan keluarga ibu, harus ada di belakangnya. Saat ini, He Yuanjiang memandang Ye Chen dan berkata dengan serius, jadi, saya dengan tulus menyarankan agar Anda pergi ke Amerika Serikat untuk bertemu kakek Anda. Jika kakek Anda bersedia membantu Anda, baik keluarga Su maupun keluarga Ye tidak akan membantu Anda. Layak untuk disebutkan, Ye Chen mengangguk, tetapi masih berkata dengan sangat tegas, terima kasih, Profesor He. Tetapi saya masih tidak berencana untuk bertemu kakek saya. Saya belum bertemu dengannya beberapa kali, dan setelah bertahun-tahun, dia mungkin tidak memiliki kasih sayang keluarga padaku. Selain itu, seperti yang kamu katakan, dia selalu memikirkan masalah ibuku menikahi ayahku, dan dia mungkin tidak terlalu menyukaiku. Berbicara tentang ini, Ye Chen menertawakan dirinya sendiri dan berkata, meskipun saya di sini dalam beberapa tahun terakhir, saya hanyalah orang miskin. Tetapi sekarang, saya masih berharap untuk mengandalkan kemampuan saya untuk maju selangkah demi selangkah. Apakah itu keluarga Su, keluarga Ye, atau keluarga teratas lainnya? Jika salah satu dari mereka siapapun yang perlu bertanggung jawab atas kematian orang tua saya, maka saya harap saya dapat mengandalkan kemampuan saya sendiri untuk mengalahkan mereka semua dengan tangan saya sendiri. He Yuanjiang tidak bisa menahan nafas ketika dia mendengar kata-kata Ye Chen, dan berkata, Ye Chen, saya memahami pikiran dan tekad Anda.
Tetapi dengan kartu di tangan Anda, jalan masih panjang jika Anda ingin mencapai ini. Kemudian dia menambahkan, transportasi laut ini adalah proyek yang banyak aset, dan modal awal mungkin puluhan miliar. Jadi saya menyarankan Anda untuk lebih berhati-hati. He Yuanjiang merasa bahwa Ye Chen harus memiliki Evergrande Group dan puluhan miliar perusahaan dana di tangannya. Jika dijumlahkan keduanya, hanya 100 miliar anggukan. Jika ingin bersaing dengan keluarga Ye atau keluarga Su, kemungkinannya hampir nol. Ye Chen tersenyum sedikit saat ini, dan berkata, sejujurnya, Profesor He, saya masih memiliki dana puluhan miliar di tangan saya, dan saya memiliki perusahaan farmasi, yang saat ini berkembang dengan sangat baik, dan tahunannya keuntungannya bisa mencapai puluhan miliar, bahkan mungkin melebihi 100 miliar tahun depan, dan dapat terus memberikan darah untuk proyek saya yang lain. He Yuanjiang berkata dengan terkejut, Anda masih memiliki perusahaan farmasi dengan keuntungan tahunan lebih dari 10 miliar, apa namanya? Ye Chen berkata, Jiuxuan Pharmaceutical, saya ingin tahu apakah Profesor He pernah mendengarnya, He. Yuanjiang bahkan lebih terkejut, dan berseru, perusahaan yang memproduksi Jiuxuan Weisan. Ye Chen mengangguk, ya, inti saat ini produknya adalah Jiuxuan Weisan. Ya Tuhan, He Yuanjiang berseru, Jiuxuan Weisan sekarang sangat terkenal di dunia. Saya selalu memiliki beberapa masalah kecil dengan perut saya. Waktunya juga untuk makan sekotak Weisan, dan akan segera baik-baik saja. Dulu saya tidak berani makan makanan mentah, dingin, atau pedas. Tapi sekarang saya punya Jiuxuan Weisan, masakan Sichuan, masakan Hunan, hot pot yuzu, masakan Jepang, itu tidak masalah sama sekali. Saat dia berkata, He Yuanjiang berkata lagi, ada juga banyak teman saya di Amerika Serikat yang juga meminta saya untuk membantu mereka membeli obat ini. Perusahaan itu sebenarnya milik Anda, Ye. Chen mengangguk dan berkata, awalnya, saya menjalin kerjasama dengan Weiss Pharmaceutical, mengatur ulang Weiss Pharmaceutical, memberikan bagian tertentu kepada penanggung jawab Weiss Pharmaceutical, dan kemudian mengintegrasikan Kobayashi Pharmaceutical Jepang. Jadi sekarang kapasitas produksinya juga meningkat pesat. Saya yakin Jiuxuan Weisan akan melakukannya segera mencakup pasar global, dan pada saat itu, keuntungan tahunan sebesar 100 miliar yuan benar-benar tidak perlu dikhawatirkan. Memang, He Yuanjiang berkata dengan sangat serius, perusahaan farmasi terbesar senjata ajaib adalah obat yang bagus. Perusahaan-perusahaan farmasi terkemuka di dunia memiliki pendapatan tahunan ratusan miliar dolar, yang setara dengan beberapa triliun yuan, namun laba bersih mereka umumnya tidak terlalu tinggi, karena biaya penelitian dan pengembangan sangat besar. Biaya penelitian dan pengembangan suatu obat dapat dengan mudah mencapai miliaran atau bahkan puluhan miliar dolar. Apakah biaya penelitian dan pengembangan Jiuxuan Weisan Anda tinggi? Ye Chen menggelengkan kepalanya, penelitian dan pengembangan Jiuxuan Weisan biayanya tidak tinggi, jadi margin keuntungan saya Jiuxuan Pharmaceutical akan lebih besar dari perusahaan farmasi lainnya. He Yuanjiang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol dan menghela nafas. Ini sungguh luar biasa. Lihat seperti ini, Anda akan dapat membangun wilayah bisnis Anda sendiri dalam beberapa saat, tahun, masa depan tidak terbatas. Saat dia berbicara, dia menghela nafas tak berdaya dan berkata, sejujurnya, sekarang adalah kesempatan bagus bagi Anda untuk terjun ke dunia pelayaran laut. Pasar telah melepaskan pangsa yang begitu besar, dan Anda tidak kekurangan arus kas. Anda bisa dengan cepat-cepat bangun armada transportasi yang besar, lalu segera promosikan bisnis terkait. Sayangnya, saya benar-benar tidak dapat mengingkari sumpah saya untuk membantu Anda, dan Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling juga menaruh harapan besar kepada saya. Dan saya sangat berharap bahwa saya dapat membawa Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling ke jurusan manajemen ekonomi. Saya telah membawa saya ke puncak negara. Saya juga sangat ingin memberikan kontribusi jangka panjang kepada para tetua di kampung halaman saya. Dan saya juga berharap untuk mengembangkan lebih banyak lagi yang berprestasi bakat untuk tanah air. Ye Chen mengangguk cepat dan berkata,
Profesor He. Saya mengerti semua yang Anda katakan. Sebagai perbandingan, pekerjaan Anda saat ini memiliki lebih banyak nilai sosial dan signifikansi. Saya benar-benar dapat memahaminya, He Yuanjiang. Terdiam untuk sesaat, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata dengan semangat, Ye Chen, jika kamu tidak keberatan, biarkan putriku membantumu. Putrimu? Ye Chen sedikit terkejut. Kali ini, He Yuanjiang memperkenalkan putri saya seumuran dengan Anda. Dia baru saja lulus dari Stanford tahun lalu dan bekerja di Goldman Sachs Capital di Wall Street. Namun, dia baru saja mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Saya berencana untuk melakukannya biarkan dia kembali ke Tiongkok untuk pembangunan. Tetapi gadis ini dia sedikit menentang saya dan sangat memberontak. Dia tidak mau mendengarkan apapun yang saya katakan. Ye Chen mau tidak mau bertanya kepadanya, Profesor He, jika saya mau untuk bekerja sama dengan putri Anda, bisakah dia setuju? He Yuanjiang berkata dengan tergesa-gesa, saya bukankah ini yang selama ini saya bujuk agar dia lakukan? Momentum pembangunan ekonomi Tiongkok saat ini sangat bagus. Jauh lebih kuat daripada Amerika Serikat dan Eropa. Dari segi potensi pengembangan, pasti jauh lebih baik daripada di luar negeri. Dia kurang lebih bersemangat sekarang. Tetapi hubungannya dengan saya agak tegang. Jadi dia sangat tangguh. Saya pikir jika Anda berbicara dengannya, dia harus setuju. Setelah mengatakan itu, He Yuanjiang buru-buru menambahkan, saya tidak berani mengatakan bahwa putri saya jenius, tetapi dia memang sangat baik di bidang keuangan dan manajemen. Secara spiritual, jika Anda dapat meyakinkan dia untuk membantu Anda, maka saya dapat membantu dia di belakang layar. Saat itu, kami, ayah dan anak, akan membantumu melakukan sesuatu bersama, dan aku tidak akan pernah maju. Hanya memberi nasihat. Ini tidak akan melanggar sumpah. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Awalnya, mereka menaruh harapan untuk menjatuhkan Profesor He. Tetapi menilai dari situasinya, mustahil bagi Profesor He untuk datang langsung membantu. Namun, jika dia benar-benar dapat meyakinkan putrinya untuk setuju bergabung, Profesor He tidak hanya akan dapat membantu, tetapi dia juga akan memiliki siswa terbaik seperti putrinya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini adalah hal yang sangat hemat biaya. Jadi, Ye Chen buru-buru bertanya kepadanya, Profesor He, saya ingin tahu di mana putri Anda sekarang. He Yuanjiang menghela nafas dan berkata, dia sekarang di Suriah. Suriah, Ye Chen berseru dan berkata tanpa berpikir keluar berkata, saya mendengar ada kekacauan di tempat itu sepanjang hari. Mengapa dia, seorang gadis, pergi ke sana ketika dia tidak ada pekerjaan? He Yuanjiang mengeluh, Hei, saya marah ketika membicarakan masalah ini. Gadis bau ini selalu menentang saya dimanapun. Saya membiarkan dia datang ke Tiongkok. Bagaimanapun, Tiongkok bukan hanya yang paling potensial, tetapi juga yang paling aman. Lagi pula, Amerika Serikat ada berbagai macam penembakan di tempat itu sepanjang hari. Jika Anda berjalan di pinggir jalan, Anda akan terkena peluru. Tapi ketika gadis ini mendengar apa yang saya katakan, dia langsung bekerja sama dengan beberapa teman sekelasnya pergi ke Suriah, mengatakan bahwa dia akan pergi ke Suriah, benar-benar mengalami kekejaman perang, dan kemudian kembali untuk memulai dana amal anti-perang. He Yuanjiang berkata, tanpa daya, kamu bilang, bukankah ini hanya mencoba bergaul denganku? Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, jadi, karakternya memang sedikit memberontak. Ini lebih dari sedikit, He Yuanjiang berkata dengan sedikit kesal. Tahukah kamu apakah hal yang paling menyebalkan? Ye Chen bertanya dengan bingung. Ada apa, He Yuanjiang? Saya hendak berbicara, tetapi tiba-tiba saya ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan berkata tanpa daya, lupakan, ini memalukan untuk dibicarakan, saya tidak punya wajah untuk memberitahu orang lain. Melihat wajahnya yang sedih, Ye Chen menghiburnya, Profesor He. Sebenarnya gak usah terlalu marah-marah, wajar kalau anak muda suka memberontak, dan setahu saya, orang-orang jenius di berbagai bidang sedikit banyak mempunyai sifat memberontak,
Mungkin semakin banyak anak seperti itu, semakin kuat kepribadiannya, semakin kamu berpikir secara mandiri, semakin kamu dapat melakukan hal-hal yang menggemparkan dunia. Hei Yuanjiang tiba-tiba menutupi dadanya, dan berkata dengan marah, kamu tidak tahu betapa memberontaknya gadis bau ini. Jika dia pergi saja ke Suriah, aku akan melakukannya tidak apa-apa untuk menanggungnya, meskipun tempatnya kacau. Biasanya terjadi perselisihan sipil, dan relatif bersahabat dengan orang Tionghoa dan Tionghoa perantauan. Tapi gadis ini, dia, setelah membicarakannya beberapa kali, Hei Yuanjiang tiba-tiba terjebak. Lagi, dia tersipu dan membuatnya marah untuk waktu yang lama sebelum dia menghela nafas panjang dan berkata dengan sedih, gadis bau ini, aku memberitahunya setahun yang lalu bahwa dia semakin tua sekarang. Inilah waktunya mencari seseorang untuk menikah dan memiliki anak. Kamu tahu apa yang dia katakan padaku? Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan bingung, tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dia katakan? Hei Yuanjiang berkata dengan sangat tertekan, dia sebenarnya memberitahuku bahwa dia tidak menyukai laki-laki, katakan padaku, seorang gadis kurus berumur 27 atau 8 tahun, tidak apa-apa jika dia tidak mencari pasangan, tapi dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak menyukai pria, wanita, bukankah ini akan membuatku marah? Ye Chen tidak mengharapkan jawaban seperti itu, dan berkata dengan malu-malu, Profesor Hei, saya pikir dia mungkin bercanda bersamamu dengan sengaja. Lagi pula, kamu juga mengatakan bahwa dia selalu memberontak sekali. Jika kamu menyuruhnya pergi ke timur, dia akan pergi ke barat. Mungkin dia tidak benar-benar ingin pergi ke barat, tetapi hanya berpura-pura mengganggumu dengan sengaja. Hei. Yuanjiang menutupi wajahnya dan berkata, hei, saya mulai itu juga yang saya pikirkan. Tapi siapa sangka dia membawa pulang semua pacarnya tahun lalu, dan memberitahuku bahwa dia berencana untuk mendapatkan akta nikah dengan pacarnya dalam beberapa tahun. Ye Chen tidak bisa menahan rasa kagum ketika mendengar ini. Pada saat ini, Hei Yuanjiang menghela nafas dengan emosi. Kamu mengatakan bahwa aku hanyalah anak kecil dalam hidupku. Jika dia benar-benar menikahi seorang gadis, bagaimana aku bisa bertemu leluhurku di masa depan? Setelah selesai berbicara, dia buru-buru melihat ke arah Ye Chen. Dengan serius berkata, Ye Chen, Paman, semuanya terserah padamu. Gadis ini tidak dapat berkomunikasi denganku sekarang, dan dia tidak mau mendengarkan apa yang aku minta dia lakukan. Bantu aku membawanya ke Jinling dan biarkan dia jujur. Saya benar-benar bekerja di sini bersama Anda. Selama Anda dapat membantu saya dengan masalah ini, Paman, saya pasti akan membalas Anda di masa depan. Ye Chen buru-buru berkata, Profesor Hei, Anda serius. Anda serius. Teman sekelas dan teman ibuku, adalah kakakku. Bahkan jika kamu tidak melakukan apapun untukku, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Ye Chen berkata, dan kemudian berkata, Profesor Hei, kenapa kamu tidak memberiku nomor kontak putri Anda? Caranya, izinkan saya berkomunikasi dengannya untuk mengetahui apakah dia tertarik dengan pekerjaan saya. Bagus sekali, Hei Yuanjiang buru-buru menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir. Meskipun saya seorang putri, saya akan melakukannya bergaul denganmu. Waktunya tidak terlalu bisa diandalkan, tapi dia masih sangat-sangat bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu. Dan dari apa yang kulihat selama bertahun-tahun, gadis ini memang berbakat. Jika dia datang untuk membantumu, berpasangan dengan dukungan saya yakin dia akan mampu melakukannya, membantu Anda memulai bisnis transportasi di Shenyang. Jadi saya akan meminta Anda untuk membujuknya untuk datang ke Jinling. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius. Profesor Hei, jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik. Hei Yuanjiang melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan serius. Hei, jangan panggil Profesor Hei begitu jenius. Panggil dia Paman Hei. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, Oke, Paman Hei. Hei Yuanjiang mengeluarkan ponselnya telepon dan berkata kepada Ye Chen, ayo, mari tambahkan WeChat, dan saya akan memberikan kartu nama WeChat-nya kepada Anda setelah kita selesai. Saat Anda menambahkannya,
Jangan katakan bahwa saya merekomendasikannya. Katakan saja itu Anda baru saja membaca makalahnya di jurnal keuangan dan tertarik untuk mengikutinya. Dia sangat bekerja sama. Saat dia mengatakan itu, He Yuanjiang berkata dengan sedikit malu, "Gadis ini agak sombong, kamu harus lebih memujinya. Jika kamu memuji dia begitu banyak sehingga Anda tidak dapat menemukan jalannya, masalahnya akan setengah selesai." Ye Chen tahu betul bahwa kekurangannya sekarang bukanlah uang tetapi bakat. Berbisnis bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan basa-basi dan imajinasi. Apalagi untuk mengelola sebuah perusahaan, harus ada talenta-talenta terbaik yang memiliki kemampuan memadai untuk menjadikan perusahaan semakin besar dan kuat. Ye Chen hanya memiliki 2 bisnis di tangannya sekarang. Salah satunya adalah Emgrand Group, dan yang lainnya adalah Jiuxuan Pharmaceutical. Grup Emgrand dipimpin oleh Wang Dongshui, sementara Jiuxuan Pharmaceutical diserahkan kepada Wei Liang. Namun selain kedua segmen bisnis tersebut, jika ingin menambah bisnis baru lainnya, Anda akan tertahan pada talenta. Hong Wu setia, tapi bagaimanapun juga dia adalah orang yang kasar. Dia bisa melaksanakan perintah, tapi dia masih kekurangan banyak untuk membiarkan dia menggunakan otaknya untuk melakukan hal-hal besar. Selebihnya, apakah itu Qin Gang, Wang Zhengang, Li Tailai atau bahkan Song Wanting, mereka semua memiliki bisnis sendiri, dan Ye Chen tidak bisa membiarkan mereka melepaskan karir aslinya untuk bekerja untuknya. Oleh karena itu, diri Ye Chen saat ini adalah merekrut pasukan sebanyak mungkin. Jika memiliki tim manajemen yang kuat, tidak hanya mampu melakukan terobosan di bidang transportasi laut, bahkan mengembangkan bisnisnya ke lebih banyak wilayah di masa depan. Justru karena kehausannya akan bakat itulah Ye Chen sangat ingin mencoba putri He Yuanjiang. Lagi pula, hal-hal baik seperti beli satu gratis satu jarang terjadi, jadi jika Anda menemukannya, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Tapi dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa He Yuanjiang pasti tidak akan memanggil putrinya ke sisinya, jadi dia menaruh harapannya pada dirinya sendiri. Jika dia bisa membujuk putrinya untuk datang ke Jinling sesuai keinginannya, He Yuanjiang pasti akan mengingat kebaikannya di dalam hatinya. Jadi, Ye Chen mengeluarkan ponselnya dan menambahkan WeChat He Yuanjiang. Lalu He Yuanjiang merekomendasikan kartu nama WeChat kepadanya. Ye Chen melihat kartu nama yang direkomendasikan oleh He Yuanjiang, dan menemukan bahwa nama panggilan pihak lain adalah Xiao Qiu tidak takut, dan foto profilnya adalah seorang anak gemuk dengan tangan terkepal dan ekspresi berusaha sekuat tenaga dan bekerja keras. He Yuanjiang berkata dari samping, "Ye Chen, izinkan saya memberi Anda perkenalan umum. Nama putri saya adalah He Ziqiu. Ziqiu, yang mengetahui musim gugur dalam 1 daun, seharusnya seumuran dengan Anda, tetapi saya ingat bahwa Anda dilahirkan di paruh pertama tahun ketika musim semi hangat dan bunga-bunga bermekaran, kan?" Ye Chen mengangguk dan berkata, "Saya lahir pada hari kedua bulan lunar kedua, hanya 1 bulan setelah festival musim semi." "Iya." He Yuanjiang tersenyum dan berkata, "Saya mungkin ingat berita yang saya terima di musim semi. Qiu lahir di paruh kedua musim gugur, ketika dedaunan mulai berguguran, jadi saya memberinya nama ini, dia." Yuanjiang berkata, "Ngomong-ngomong, ingat apa yang aku katakan padamu. Tambahkan dia, jangan menyebutku sama sekali." "Oke." Ye Chen buru-buru berkata, "Paman He, jangan khawatir, aku punya akal sehat." He Yuanjiang tersenyum, menepuk bahu Ye Chen, dan berkata, "Ye Chen, Paman He kamu harus membantu menengahi hubungan tegang antara ayah dan anak perempuan, kamu harus berusaha sekuat tenaga dan jangan mudah menyerah." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Paman He, jangan khawatir, saya tidak akan menabrak tembok, jangan melihat ke belakang. Jika putri Anda benar-benar tidak setuju, selama Anda mengangguk, saya akan pergi ke Suriah untuk menculiknya kembali secara langsung, He." Yuanjiang tertawa dan berkata, "Hahaha, itu seharusnya tidak terlalu merepotkan. Paman percaya pada kemampuanmu. Jika saatnya tiba, pujilah dia untuk beberapa kata dan dia akan tergoda.
He Yuanjiang berkata dengan sedikit khawatir. Sebenarnya, kekhawatiran utama saya adalah dia belum cukup bersenang-senang. Bagaimana jika dia benar-benar ingin tinggal di tempat yang dilanda perang di Suriah sepanjang hari? Setelah setengah tahun, kebanyakan orang benar-benar tidak bisa membujuknya. Hei, kamu tidak mengerti gadis ini. Jika dia keras kepala, bahkan 9 ekor sapi pun tidak bisa menghentikannya. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, saya akan mencoba yang terbaik. Sarankan dia untuk mencoba mendapatkannya kembali. Sebagai sesegera mungkin, oke. He Yuanjiang berkata dengan tergesa-gesa, bagaimana kalau kamu menambahkan dia sebagai teman sekarang dan berbicara dengannya dulu? Ye Chen tersenyum dan berkata, Paman He, jangan lupa ya, ada perbedaan waktu antara Suriah dan kita di sini. Jika kuingat dengan benar, pihak mereka seharusnya 5 atau 6 jam lebih lambat dari kita. Dan hari belum fajar. He Yuanjiang buru-buru berkata, tidak masalah. Tidak masalah sebelum fajar, kamu tambahkan dia sebagai teman dulu. Kapan dia akan melewatimu? Dan kapan kamu akan mengobrol dengannya? Bukankah ini akan berakhir? Ye Chen mengangguk. Oke, kalau begitu saya akan menambahkannya sekarang. Tetapi jika saya menambahkannya secara langsung, itu akan menunjukkan bahwa pemberi rekomendasi adalah Anda. Jadi sebaiknya saya salin akun WeChat-nya. Setelah selesai berbicara, dia mengklik. Kartu nama, salin akun WeChat, tambahkan lagi, dan tulis 9 alasan penambahan satu kata, Ketua Jinling Emgran Group. Setelah permintaan menambah teman terkirim, hanya 1 menit kemudian, Ye Chen menerima informasi bahwa pihak lain telah melamar melalui temannya. Dia merasa sedikit terkejut dan berkata, Paman He, putrimu belum tidur selarut ini, He. Yuanjiang berkata dengan marah, saya kira dia tidak bisa tidur. Jika Anda melemparkan saya ke tempat jelek itu, saya kurasa aku juga tidak akan bisa tidur. Setelah selesai berbicara, dia buru-buru mendesak, Ye Chen, cepat bicara padanya dan cari tahu bagaimana keadaannya sekarang, www. Oke. Setelah Ye Chen selesai berbicara, dia mengirim pesan ke He Zikyu, halo, Nona He, saya Ye Chen, Ketua Grup Jinling Emgran, dan saya ingin mendiskusikan kerjasama dengan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik, pihak lain dengan cepat menjawab dengan suara, apakah He Yuanjiang memintamu untuk menemukanku? Katakan padanya bahwa aku tidak akan pergi ke Jinling, dan katakan padanya untuk tidak membuang-buang energi, He Yuanjiang. Berkata dengan depresi ketika dia mendengar kata-kata putrinya, Ye Chen, katakan saja padanya bahwa kamu tidak mengenalku sama sekali. Jika kamu memberitahu dia, kita berkolusi, dia pasti semakin enggan untuk datang. Ye Chen mengangguk, dan terus menjawab dalam teks, Nona He, kamu salah paham, saya tidak tahu He Yuanjiang, saya baru saja melihat makalah Anda diterbitkan di jurnal keuangan. Saya merasa Anda sangat berwawasan luas tentang keuangan internasional dan manajemen ekonomi. Kebetulan saya akan mengembangkan proyek baru, pelayaran laut, dan saya hanya membutuhkan orang yang bertanggung jawab. Jadi saya memikirkan Anda. Pihak lain bertanya lagi dengan suara, bagaimana? Jika Anda tidak dikirim oleh He Yuanjiang, jadi dari mana Anda mendapatkan WeChat saya? He Yuanjiang tercengang. Tepat ketika dia tidak tahu kata-kata dan alasan apa yang harus digunakan Ye Chen untuk menjelaskan pertanyaan ini. Ye Chen mendapat ide dan menjawab langsung dengan suara, Nona He, saya menemukan Anda melalui perusahaan pengayaan internasional. Untuk dapatkan informasi kontak Anda, saya juga membayar biaya pengayaan sebesar $50.000 AS. Awalnya, pengayaan harus menghubungi Anda terlebih dahulu. Tetapi menurut saya akan lebih langsung dan efisien jika menghubungi Anda secara langsung untuk kerjasama sebesar itu. Perusahaan pengayaan adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam mencari talenta kelas menengah ke atas. Mereka seperti agen real estate yang mengetahui semua jenis sumber perumahan seperti punggung tangan mereka. Secara teori, selama Anda memberi mereka uang, tidak ada informasi pemilik bahwa mereka tidak bisa mendapatkan. Pada titik ini, headhunter juga sama. Ketika He Yuanjiang mendengar perkataan Ye Chen, dia langsung mengacungkannya dengan penuh semangat.
penjelasan ini tampak mulus baginya. Benar saja, Hezekiah di sisi lain tidak meragukannya. Dia menjawab, "Saya mengerti. Tapi saya benar-benar minta maaf, saya berada di Suriah sekarang, dan saya mungkin tidak akan meninggalkan sini setidaknya setengah tahun kemudian. Saya mungkin tidak bisa bekerja sama denganmu, aku minta maaf." Ye Chen tidak menyangka bahwa Hezekiah akan menolaknya begitu dia muncul. Tetapi tentu saja tidak mungkin baginya untuk mengakui kekalahan dengan mudah. Jadi dia segera menjawab, "Saya pikir Nona He ada di Amerika Serikat, tapi saya tidak menyangka dia berada di Suriah. Saya tidak tahu mengapa Anda lari ke sana, M." Hezekiah menjawab, "Beberapa teman kuliah saya dan saya datang untuk membuat film dokumenter tentang perang, dan kemudian berencana menggunakan film dokumenter tersebut sebagai kesempatan untuk meluncurkan gerakan anti-perang, Dana Amal." Ye Chen buru-buru berkata, "Jika Nona He tertarik untuk mendirikan Dana Amal anti-perang, saya pribadi dapat menyumbangkan sejumlah uang kepada Anda. Jika, Nona He, Anda dapat bekerja sama dengan saya untuk waktu yang lama, maka saya dapat menyumbangkan sejumlah uang kepada Anda. Saya akan menyumbangkan 30 juta dolar AS untuk dana amal Anda." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Sejujurnya, sangat salah bagi orang seperti Anda, yang lulusan jurusan keuangan, pergi ke Suriah untuk membuat film dokumenter perang. Bakat profesional harus melakukan hal-hal profesional. Pembuatan film dokumenter bisa dilakukan oleh tim dokumenter profesional, dan talenta finansial sepertinya Anda harus melakukan segala kemungkinan untuk menciptakan lebih banyak kekayaan dan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat." Hezekiah menjawab, "Tuan Ye, apa yang Anda katakan masuk akal, tapi sejujurnya, situasi di Suriah lebih berbahaya. Bahkan banyak film dokumenter profesional tim penembak tidak mau pergi ke tempat seperti itu dan terjun jauh ke dalam perang, menembak di garis depan. Selain itu, kami juga telah melihat metode beberapa tim dokumenter Eropa dan Amerika. Mereka biasanya tinggal jauh dari lokasi syuting, garis depan mungkin, dan perspektif penembakan juga sangat sempit. Mereka bahkan dipengaruhi oleh media arus utama barat dan tidak mengekspos perang. Alih-alih memuji perang dan mengagungkan perang, tidak mungkin. Orang di luar dunia menyadari betapa perang yang kejam adalah dengan hal-hal yang ditembakkan oleh orang-orang seperti ini. Jadi tidak mungkin membuat orang-orang di masa damai menyadari betapa kejamnya perang itu. Arti anti-perang. Ye Chen segera berkata, "Nona He, menurutmu ini baiklah. Saya bisa mensponsori tim Anda dengan 20 juta dolar AS agar Anda bisa membuat film dokumenter ini dengan lebih baik. Tapi saya hanya punya satu permintaan, yaitu Nona He, Anda tidak bisa lagi tinggal di Suriah. Uang itu akan diberikan kepada Anda tim. Tetapi Anda harus datang ke Jinling untuk membantu saya mendirikan bisnis pelayaran laut. Bagaimana menurut Anda?" Begitu Ye Chen selesai mengatakan ini, He Yuanjiang di samping segera mengacungkannya dan memuji. Langkah yang luar biasa untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ini bukan tentang memikat harimau-harimau menjauh dari gunung. Ini tentang memikat domba menjauh dari serigala." Pada saat ini, Hezekiah menjawab, "Biarkan saya meninggalkan tim. Bagaimana itu bisa dilakukan? Tim saya dan saya telah berjanji satu sama lain bahwa tidak ada dari kita yang akan mundur tanpa izin." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ini mengerikan. Saya tidak meminta Anda mundur tanpa izin, saya hanya memberi tim Anda pilihan yang lebih baik." Setelah mengatakan itu, Ye Chen sengaja berubah subjek dan bertanya padanya, "Nona He, saya ingin tahu bagaimana kehidupan Anda di Suriah. Segala macam hal, dapatkah persediaan materi dipasok secara memadai? Dan apakah keselamatan pribadi Anda cukup terjamin?" Hezekiah menjawab, "Kondisi kami di sini akan relatif sulit, karena kami sedang dalam tahap perang dan persediaan material sangat langka. Bagi kami aman. Pasukan pemerintah mengirim beberapa tentara untuk melindungi kami. Secara keseluruhan, kami relatif aman." He Yuanjiang, yang berdiri di dekatnya, menghela nafas lega saat mendengar ini. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Saat ini, sejauh yang saya tahu,
Tampaknya pasukan pemerintah dan oposisi mereka bertempur di jalan buntu, dan pasukan pemerintah mereka kekurangan uang, makanan, senjata, dan amunisi. Mereka harus memiliki pelatihan yang tidak memadai sepanjang tahun dan tingkat tempur mereka pasti sangat rendah. Dalam hal ini, hanya beberapa tentara yang dikirim untuk melindungi keselamatan Anda. Jadi saya kira itu pada dasarnya tidak berguna, dan Anda adalah siswa terbaik yang tidak bersenjata. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tidak. Hezekiah menjawab dengan ragu-ragu, saya pikir ini seharusnya tidak terlalu serius. Ye Chen tersenyum dan berkata, itulah yang kamu pikirkan. Jika sesuatu benar-benar terjadi, menurut Anda tidak gunakanlah. Saat dia berbicara, dia teringat sesuatu dan berkata, saya mendengar bahwa tentara bayaran sangat populer di Timur Tengah yang dilanda perang. Anda dapat mempekerjakan lusinan orang yang berperalatan lengkap, dan tentara bayaran yang terlatih untuk meliput seluruh proses. Lindungi keselamatan Anda, sehingga keselamatan Anda akan lebih terjamin. Hezekiah berkata dengan malu-malu, biaya tentara bayaran terlalu tinggi. Kami telah berkonsultasi dengan perusahaan Blackwater di Amerika Serikat, di front Suriah. Kebutuhan gaji mereka untuk tentara bayaran dihitung setiap hari. Biaya per orang adalah $2.000 AS sehari. Dan ini belum termasuk biaya senjata dan perlengkapan apapun. Biaya amunisi harus dihitung tersendiri. Kalau perlu melengkapi kendaraan, harganya akan sangat mahal. Anggaran kita sudah sangat ketat, dan kita bisa tidak mampu membeli tentara bayaran sama sekali. Ye Chen He tersenyum dan berkata, lihat, sekarang kamu bisa mengetahui berapa banyak $20 juta yang aku janjikan padamu tadi sangat berarti, Tim. Jika seorang tentara bayaran membutuhkan $2.000 sehari, maka tim Anda dapat menyewa 20 tentara bayaran, dan itu hanya $40.000 sehari. Bahkan jika anggota tim Anda harus tinggal di sana selama setengah tahun, dalam satu hari dihitung $40.000, totalnya adalah $6 juta. Ditambah biaya sewa beberapa kendaraan lapis baja dan sejenisnya, $10 juta pasti akan ditanggung. Sisa $10 juta, Anda semua bisa dicurahkan untuk syuting. Hanya Anda yang bisa menggunakan peralatan fotografi terbaik, peralatan fotografi udara terbaik, dan bahkan ketika angkatan bersenjata lokal membawa AK-47 dan konflik pecah di lapangan, tim Anda dapat mengeluarkan uang untuk menyewa kapal perang tentara bayaran Amerika, membawa Anda memotret dari sudut pandang Tuhan di langit, dan efeknya penembakan itu pasti akan mengejutkan seluruh dunia. Hezekiah jelas tersentuh, tetapi dia masih ragu-ragu dan berkata, itu benar-benar masuk akal, tapi kami beberapa orang telah setuju ketika mereka berangkat bahwa mereka akan hidup dan mati bersama, maju dan mundur bersama. Jika aku pergi saat ini, itu sama saja dengan melanggar perjanjian awal kita. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kamu tidak ingin menjadi begitu kuat beban psikologis, kamu adalah seperti beberapa teman yang mengendarai mobil rusak untuk melintasi gurun pasir, dan kini mobil tersebut mogok di tengah tanah tak bertuan karena kekurangan bahan bakar. Karena lingkungan yang keras dan kurangnya perbekalan, tidak mungkin kalian sekalian bisa tinggal di dalam mobil bersama-sama. Ini melelahkan, dan kami harus mengirim seseorang untuk mencari bensin, sehingga semua orang dapat bertahan hidup. Meskipun orang ini turun dari mobil dan keluar dari tim, dia mampu membawakan bensin yang cukup untuk penumpang lain, dan dia juga bisa membawakan mereka kendaraan dan perlengkapan yang lebih baik, serta berbagai perbekalan, pilihan yang baik untuk memungkinkan mereka bergerak maju dengan lebih baik, lebih cepat dan lebih aman. Terutama bagi mereka yang masih berada di dalam mobil, ini sangat meningkatkan kelangsungan hidup mereka. Jaminan. Jadi, saya rasa Anda bisa mendiskusikannya dengan teman Anda. Saya yakin mereka juga akan merasa bahwa ini adalah kesepakatan yang sangat bagus. Hezekiah, yang berada jauh di Suriah, sangat tersentuh setelah mendengar kata-kata Ye Chen. Selama ini mereka sekelas dan banyak menemui kesulitan dan bahaya di Suriah. Meski berhasil lolos dari beberapa bahaya, namun semua orang tahu betul bahwa risiko tinggal di Suriah untuk syuting film dokumenter masih sangat tinggi.
He Ziqiu merasa jika dia benar-benar bisa mendapatkan sponsor sebesar 20 juta dolar dari Marvin Ye, itu akan menjadi peningkatan kualitatif untuk keselamatan pribadi semua orang dan biaya pembuatan film semua orang. Memikirkan hal ini, dia menjawab kepada Ye Chen, "Tuan Ye, bagaimana kalau begitu? Saya akan mendiskusikan saran Anda dengan tim saya untuk melihat apa yang dipikirkan semua orang. Jika semua orang setuju, maka saya tidak keberatan. Www." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Itu bagus. Kapan Anda bisa memberi saya kesimpulan yang jelas?" He Ziqiu buru-buru berkata, "Kami sekarang sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam operasi militer oleh pasukan pemerintah setempat. Serang pangkalan militer kecil oposisi sebelum fajar. Seluruh misi ofensif diperkirakan berlangsung selama 6 jam. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memberikan jawaban terakhir sebelum gelap hari ini. Menurut Anda tidak apa-apa?" He Yuanjiang mendengar bahwa He Ziqiu akan berpartisipasi dalam gerakan militer, dan buru-buru berkata kepada Ye Chen, "Ye Chen, kamu harus membujuknya dengan baik. Jangan biarkan dia pergi, ini benar-benar perang. Peluru tidak memiliki mata. Jika kamu terluka, kamu harus melempar setengahnya itu jika kamu tidak mati takdir." Ye Chen mengangguk, dan berkata, "Kalau begitu aku akan mencoba membujuknya." Setelah selesai berbicara, dia terus mengirim pesan suara ke He Ziqiu, "Nona He, saya pribadi menyarankan agar Anda tidak berpartisipasi dalam operasi militer semacam ini. Tidak, jangan pergi ke tim Anda hari ini. Mari kita duduk untuk rapat dan mempertimbangkan saran saya dengan cermat. Jika Anda semua setuju, saya akan memberikan uangnya kepada Anda segera, dan tim Anda dapat segera mempekerjakan sekelompok karyawan dari Blackwater. Tentara ada di sini untuk melindungi keselamatan Anda. Bagaimana menurut Anda, He?" Ziqiu menjawab, "Tuan Ye, kami mulai mempersiapkan operasi ini 3 hari yang lalu. Dan saya, tidak apa-apa, teman-teman sudah mulai memuat peralatan ke dalam mobil, dan waktunya akan segera tiba. Ayo berangkat, jadi tunggu sampai kita selesai berpartisipasi dalam operasi ini sebelum memberi Anda jawaban yang jelas." Kemudian, He Ziqiu mengirim pesan lain, "Maaf Tuan Ye, kami berangkat sekarang, tidak akan ada jaringan komunikasi setelah meninggalkan pangkalan. Mari kita bicara nanti." Ye Chen buru-buru menjawab, "Saya masih menyarankan Anda Don. Jangan pergi." Namun, He Ziqiu tidak menjawab kali ini. Ye Chen memandang He Yuanjiang, dan berkata tanpa daya, "Paman He, saya kira dia sudah pergi." He Yuanjiang menghela nafas, "Saya, He Yuanjiang, telah belajar selama separuh hidup saya, bagaimana saya membesarkannya seorang putri pemberontak." Ye Chen mengangkat bahunya dan berkata, "Paman He, Suriah setidaknya 6 atau 7.000 kilometer jauhnya dari kami. Tidak peduli betapa khawatirnya Anda, akan sulit untuk benar-benar menyelesaikan masalah. Mengapa tidak menunggu dengan sabar?" Jawabannya, "Saya pikir kali ini tawarannya sangat murah hati. Mereka mungkin tidak akan menolak." He Yuanjiang berkata dengan emosi, "Ye Chen, terima kasih banyak. Saya ingin Anda membayar urusan keluarga saya." Saat dia berbicara, dia merasa sedikit tertekan berkata, "Sejak saya memutuskan untuk melepaskan pekerjaan dan kehidupan kelas atas saya dan memilih untuk mengajar dan mendidik orang, saya telah menyumbangkan hampir semua uang yang dapat dimiliki keluarga saya dan memberikan sebagian dari ke Ziqiu untuk amal. Sekarang semua aset saya adalah Jinling Wan, sebuah villa kecil, ditambah uang tunai kurang dari 10 juta yuan, totalnya hanya sedikit di atas 20 juta yuan. Jika dikonversi ke dolar AS, jumlahnya sekitar 3 hingga 4 juta yuan. Bagaimana kalau aku memberimu semua uang dan rumah dulu? Perlahan-lahan aku akan mencari cara untuk membayar kembali sisanya." Ye Chen buru-buru berkata, "Paman He, tolong jangan terlalu sopan padaku. Untuk sejujurnya, saya datang kepada Anda dan putri Anda untuk membantu saya menghasilkan uang. Jadi saya akan memperlakukan sedikit uang ini sebagai, saya telah berinvestasi pada tahap awal, dan Anda dapat yakin bahwa jika Ziqiu bersedia kembali untuk membantu, saya pasti akan memberinya gaji tahunan yang besar. Jika Ziqiu dapat membantu saya menempatkan bisnis pelayaran laut di jalur yang benar,
saya dapat melipat gandakan gajinya, He Yuanjiang. Berkata dengan penuh syukur, Ye Chen, terima kasih banyak, jangan khawatir, Paman, aku akan melakukan yang terbaik untuk membalas budimu. Ye Chen membungkus sedikit dan berkata, Paman He, kamu sudah lama bersamaku, jangan terlalu sopan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen melihat waktu dan berkata, Paman He, kamu harus ada kelas nanti, kan? Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu sekarang, ayo kita bicara di lain hari. He Yuanjiang melihat arlojinya dan berkata dengan tergesa-gesa, oh, aku hampir lupa jika aku tidak memberitahumu. Ada kelas lain yang akan segera hadir. Bagaimana dengan ini, Ye Chen? Jika kamu tidak ada pekerjaan, tetaplah di kantorku dan jangan pergi terburu-buru. Setelah saya menyelesaikan kelas ini, kita dan saya akan makan malam bersama di siang hari. Ye Chen berkata, Paman He, kamu pasti sangat sibuk di tempat kerja. Kenapa kita tidak punya waktu menunggu hari lain untuk makan? He Yuanjiang melambaikan tangannya, saya sibuk, tetapi selalu ada waktu untuk istirahat. Selain itu, kami telah bertemu lagi setelah bertahun-tahun. Sejujurnya, saya merasa sangat ramah di hatiku, dan aku masih ingin berbicara lebih banyak denganmu. Setelah itu, He Yuanjiang berkata dengan serius. Tapi ini juga tergantung pada waktu Anda. Jika ada yang harus Anda lakukan di siang hari, kami akan mengubah hari. Bagaimanapun, kita ada di Jinling, jadi kita bisa menemukan peluang. Ye Chen sebenarnya tidak ada pekerjaan di siang hari, terutama karena dia takut tinggal di sini akan menunda pekerjaan He Yuanjiang. Faktanya, dia masih ingin mengobrol lebih banyak dengan He Yuanjiang, karena dia tidak tahu banyak tentang ibunya selama 20 tahun terakhir, dan akhirnya bertemu dengan teman sekelas ibunya. Dia sangat ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang He Yuanjiang, kisah ibu. Jadi, dia berkata, kalau begitu, Paman He, tolong lakukan pekerjaanmu dulu. Aku akan menunggumu di sini. Oke, He Yuanjiang mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, kamu bisa duduk dan menonton apapun yang kamu mau. Saya di sini kelas berlangsung selama 50 menit, datang ke sini setelah kelas. Ye Chen mengangguk dan melihat He Yuanjiang pergi dengan rencana pelajaran dan materi. Dia duduk di sofa di kantor He Yuanjiang tanpa melakukan apapun. Kebetulan dia tidak ada hubungannya, jadi dia mencari informasi tentang He Zikyu, dan menemukan bahwa gadis ini sungguh luar biasa, dengan nilai bagus di Universitas Stanford, dan bahkan dipublikasikan di situs resmi Universitas Stanford. Zikyu dalam foto tersebut memiliki rambut keriting keemasan, dipadukan dengan wajah yang manis dan tanpa celah, penuh feminitas. Ye Chen benar-benar tidak mengerti, gadis cantik dan luar biasa seperti itu pasti dikejar oleh banyak pria dengan gila-gilaan, tapi mengapa dia lebih memilih wanita? Namun, Ye Chen tidak terlalu terlibat dalam hal semacam ini. Dia sangat terbuka tentang hal itu, dan orientasinya dalam aspek ini sepenuhnya adalah kebebasan pribadi. Bahkan orang tuanya tidak berhak ikut campur. Tepat ketika dia mematikan hasil pencarian He Zikyu, ponselnya tiba-tiba menerima panggilan dari Qin Aoswei. Ketika Ye Chen mengangkat telepon, dia mendengar Qin Aoswei dengan gugup berkata di ujung telepon yang lain, Tuan Ye, seseorang menanyakan tentang urusan Wuqi di sekolah kita, dan juga menanyakan tentang Liu Yue saat itu. Mungkinkah itu, seseorang ingin mengincarmu? Ye Chen sedikit terkejut. Dia ingat bahwa Liu Yue adalah gadis yang hampir bunuh diri dengan melompat ke danau karena saran psikologis Wuqi. Dan Liu Yue ini juga merupakan pacar Wuqi sebelum kecelakaan itu. Sekarang seseorang benar-benar bertanya tentang Wuqi dan menanyakannya. Mungkinkah mereka ingin mengetahui keseluruhan cerita kecelakaan Wuqi? Bersambung.